Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya, teman-teman? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, Halqoh Cinta, peserta Halqoh Cinta seri kedua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan ini, saya mengajak kepada teman-teman semua, marilah kita banyak Subhanahu wa taala adalah Allah, kecuali Dia, kepadanya kita senantiasa menyembah, kepadanya kita senantiasa memohon pertolongan, dan hanya kepadanya pula kita semuanya akan dikembalikan pada suatu hari yang tidak raguan di dalamnya. Salawat serta salam juga semoga senantiasa hatinya tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di risalah beliau. Tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, kita sapa dulu ya Ustaz. Gimana kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz Heri gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Baik. Ya, teman-teman sekalian, tema kita pada Halqoh Cinta seri kedua ini yaitu bagaimana cara menghilangkan fobia nikah. Ya, beberapa orang. Jadi kalau ditanya mau nikah, insya Allah semua itu orang pengen nikah, kecuali mungkin yang nggak normal atau memang ada mungkin di antara orang yang berniat tidak pengen menikah disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adalah ketika dia menyaksikan keluarganya atau orang tuanya yang pernah mengalami KDRT atau mungkin berpisah, sehingga ada trauma dalam dirinya sampai mengatakan saya nggak lagi mau nikah karena semua laki-laki sama. Umumnya biasanya mengatakan begini perempuan. Saya ingat sekali Ustadz waktu awal-awal kuliah dulu itu ada teman semester 2 kalau saya nggak salah. Saya sempat kumpul-kumpul, saya tanya kapan rencananya nikah nih. Nah, ada salah seorang perempuan yang jawabannya itu aneh dan antara yang lainnya. Dia mengatakan, Her, saya nggak mau nikah. Kenapa saya tanya? Kata dia, karena saya melihat bagaimana perlakuan ayah saya kepada ibu saya seperti itu. Nah, jadi mungkin ini Ustaz, jadi di tengah-tengah masyarakat ya, di kalangan pemuda banyak yang kemudian sebagian besar mungkin di antara, sebagian kecil ya, ada di antara mereka yang kemudian mengalami trauma atau fobia nikah. Nah, bagaimana sebenarnya mengatasi masalah ini Ustaz? Bagaimana Islam memandangnya? Tafadhol Ustaz. Baik. Banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyihil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Heri Al-Fatih dan seluruh kru Halqah Islam yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahbab, ya saya panggil saja ahbab, ya, para kekasih Halqah Cinta, yang semoga kita semua senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan kepadanya, kecintaan kepada nabinya, dan rasa cinta di antara sesama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Pertama sekali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala
Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Dia pula lah Allah yang Maha memiliki, Maha menguasai hari pembalasan. Hanya kepadanya sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepadanya sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Dialah Allah yang telah menghiasi hati-hati manusia dengan rasa cinta dan memerintahkan kepada manusia untuk menempatkan rasa cinta tersebut secara proporsional. Salawat dan juga salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antara sekian banyak sunnah Nabi tersebut adalah perintah untuk menikah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Menikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Maka barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, dia bukanlah bagian dari golongan saya. Sunnah yang dimaksud di dalam hadis tadi tentu saja bukanlah sunnah menurut pengertian ulama fikih, yaitu suatu perbuatan yang apabila dilakukan maka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak ada iqab, tidak ada hukuman, tidak ada dosa baginya. Tapi sunnah yang dimaksud di dalam hadis tadi yaitu thariqah atau jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dari segi hukum menikah itu bisa sunnah, tapi bisa terangkat menjadi wajib. Sebaliknya menikah bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Menikah juga bisa hukumnya mubah saja. Jadi ada 5 hukum yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Nah, terlepas dari itu semua, pernikahan itu adalah syariat Allah. Menikah itu adalah sunnah Nabi. Maka tentu kita semua harus meyakini bahwa di dalam pernikahan pastilah ada kemaslahatan, ada kebaikan, ada manfaat yang sangat banyak di dalamnya. Karena di mana ada syariat, pasti di dalamnya ada kemaslahatan. Nah, meskipun demikian, ternyata dalam kehidupan ini kadang kita jumpai. Tadi Ustaz Heri sudah menceritakan satu kasus yang dialami. Ya, saya dan mungkin para ahbab, ya, para kekasih-kekasih sekalian juga biasalah mengalami dalam kehidupan ini. Ada orang yang merasa fobia, merasa takut untuk menikah dengan beragam alasan. Nah, oleh karena itu menarik tema yang diangkat pada Halqa Cinta episode yang kedua malam hari ini, yaitu mengenai bagaimana menghilangkan fobia nikah. Nah, tentu saja untuk menghilangkan rasa takut atau fobia atas pernikahan tersebut, maka perlu dilihat dulu faktor apa saja yang biasanya menjadi penyebab sehingga seseorang merasa takut untuk menikah. Ada banyak faktor yang menjadikan seseorang itu merasa fobia, merasa takut untuk menikah. Di antaranya, yang pertama yaitu karena pernah patah hati. Nah, jadi ketika mengalami patah hati merasa takut untuk menikah. Yang kedua seperti yang sudah disinggung tadi oleh Ustaz Heri dalam pengantar, yaitu karena trauma melihat kegagalan pernikahan, terutama dari orang-orang yang terdekatnya. Ketika ada seorang anak yang punya orang tua mengalami kegagalan dalam pernikahan, atau melihat saudara, ya, melihat keluarga, atau sahabat-sahabat dekat yang pernah menikah lalu kemudian gagal dalam pernikahannya tersebut, maka itu mendatangkan trauma. Ada kekhawatiran bahwa hal yang sama akan dialami ketika melangsungkan pernikahan. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu karena selalu merasa ada kekurangan. Baik merasa ada kekurangan pada dirinya,
atau merasa ada kekurangan pada calon pasangan hidupnya. Sehingga karena selalu melihat ada kekurangan tersebut, ini menjadi penghalang baginya untuk menikah. Nah, kemudian yang keempat, yang biasa membuat seseorang itu takut untuk melangsungkan ya pernikahan, yaitu karena ingin hidup bebas. Ya, ingin hidup bebas, tidak ingin terikat, tidak ingin ada komitmen dalam kehidupannya ini. Lalu kemudian yang kelima, karena merasa mampu seorang diri untuk memenuhi atau menjalani kehidupannya, terlalu mandiri. Nah, ini paling tidak ya 5 faktor yang menjadi penyebab seseorang itu kemudian merasa takut atau merasa tidak perlu untuk menikah. Nah, saya uraikan satu persatu dari kelima faktor tadi. Yang pertama yaitu karena pernah mengalami patah hati. Nah, di dalam bahasa Arab, hati itu disebut dengan qalbun. Qalbun. Ada ungkapan yang berbunyi seperti ini. Summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Jadi hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalb karena dia taqallub, mudah sekali berubah. Itulah sebabnya dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun karena mudahnya berubah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa perubahan hati itu lebih cepat ya dibandingkan dengan air yang mendidih. Ya, jadi kita melihat kalau misalnya ada yang memanaskan air kemudian air itu mendidih, cepat sekali perubahannya yang dibawa naik ke atas begitu seterusnya. Nah, hati itu sebetulnya lebih cepat berubahnya dibandingkan dengan air yang mendidih tadi. Sehingga salah satu doa yang sangat sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kesehariannya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW biasa berdoa, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, wahai Zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Jadi doa-doa Nabi ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu sangat butuh agar hati yang mudah terombang-ambing, mudah berubah tersebut bisa konsisten dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa cinta yang ada di dalam hati itu adalah hiasan. Ya, kalau cinta tersebut membawa kepada kebaikan, maka Allah yang menghiasinya. Tapi ketika rasa cinta tersebut sebaliknya menjerumuskan kepada keburukan, berarti setan yang menghiasinya. Karena di surah Al-Imran di awal-awal Allah SWT berfirman, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi pada hati manusia itu rasa cinta kepada kesenangan. Salah satu bentuk kesenangan yang dihiaskan di dalam hati manusia untuk dicintai minan nisa, yaitu rasa cinta kepada perempuan. Jadi kalau ada seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, itu sesuatu yang wajar, yang normal, yang alamiah. Yang tidak normal itu kalau seorang laki-laki mencintai laki-laki yang lainnya lagi, itu baru tidak normal. Nah, sesungguhnya perempuan juga di dalam hatinya dihiasi rasa cinta kepada laki-laki. Tapi dalam ayat tadi tidak disebutkan. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan Allah yang paling tahu sifat-sifat dasar manusia itu. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki punya rasa suka, rasa cinta kepada perempuan, maka rasa suka dan cintanya itu akan diperlihatkan secara terang-terangan. Beda dengan perempuan. Kalau dia mencintai, menyukai, menyayangi seorang laki-laki, biasanya rasa cinta itu disembunyikan, ditutupi rapat-rapat sehingga kadang-kadang tidak diketahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala memahami betul
Maka Allah pun tidak menyebutkan secara terang-terangan dalam ayat tadi. Rasa cinta kepada laki-laki. Yang disebut secara sharih, secara eksplisit, yaitu rasa cinta kepada perempuan. Nah, kembali, poin utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Allah memasukkan rasa cinta itu ke dalam hati. Hati kita ini mudah berubah. Cinta yang ada di dalamnya itu bersifat dinamis. Sehingga kadang-kadang yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita sayangi hari ini, besok, bahkan tidak usah menunggu besok, dalam hari yang sama, itu bisa berubah menjadi rasa benci. Sebaliknya juga, seseorang yang paling kita benci, ya, pada suatu saat, boleh jadi pada waktu yang lain justru akan menjadi orang yang paling kita cintai. Nah, sehingga ketika mencintai seseorang jangan terlalu berlebihan dalam mengagumi, jangan terlalu berlebihan dalam menyanjung dan memujinya. Karena ada kemungkinan suatu waktu kelak justru orang tersebut menjadi orang yang kita benci. Sebaliknya kalau membenci seseorang, jangan berlebihan dalam mencaci, memaki, dan mencercanya. Karena boleh jadi suatu waktu kelak perasaan di dalam hati itu berubah menjadi rasa cinta. Benarlah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Karena boleh jadi yang menjadi kekasihmu hari ini, yang kamu cintai hari ini, suatu saat kelak justru menjadi baghidak, menjadi musuhmu, menjadi orang yang kamu benci. Lalu Nabi lanjutkan, wa abghid baghidaka haunan mah. Kalau ada yang kamu benci, ada yang kamu tidak sukai, benci sekedarnya saja, jangan berlebihan. Asa ayyakuna habibaka yauman mah. Karena boleh jadi orang yang kamu benci pada hari ini suatu saat kelak akan menjadi orang yang kamu cintai. Nah, oleh karena itu sejatinya ketika mengalami kegagalan dalam hubungan, maka tidak usah sampai membuat patah hati. Nah, ini saya bagi dua ya. Patah hati karena hubungan sebelum pernikahan. Meskipun ini sebetulnya dilarang di dalam agama kita. Mestinya kita bersyukur apabila hubungan tersebut ternyata tidak berlanjut. Karena itu cara Allah. Cara Allah untuk menyelamatkan kita dari kemaksiatan. Daripada terus-menerus berada dalam kemaksiatan, maka bersyukurlah Allah menyelamatkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala ya memberikan anugerah kepada kita dalam bentuk putusnya hubungan tersebut yang memang tidak sesuai dengan syariat. Atau hubungan yang putus itu setelah pernikahan. Dia ada suami istri. Lalu kemudian ternyata mengalami kegagalan, akhirnya putus pernikahannya, terjadi perceraian. Ini juga seyogianya tidak membuat patah hati. Kenapa demikian? Karena seorang muslim itu dalam kehidupannya, apapun peristiwa yang dia alami, semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Karena sejatinya yang menentukan baik atau buruknya sesuatu bukan kejadiannya, bukan peristiwanya. Tapi yang menentukan baik buruknya sesuatu adalah cara menyikapi peristiwa dan kejadian tersebut. Jadi bukan peristiwanya. Ada orang yang bercerai, putus, lepas ikatan pernikahannya. Ini satu peristiwa. Ada dua orang yang mengalami hal yang sama. Nilainya bisa beda. Yang menentukan apa? Cara menyikapinya. Ketika disikapi dengan kesabaran, ridho, yakin ada hikmah di balik itu semua, maka insya Allah perceraian itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau disikapi dengan keluh kesah, menggerutu dan sebagainya, maka perceraian itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Ya, sebetulnya bukan karena peristiwanya, tapi karena cara menyikapinya. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, luar biasa sekali orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan bagi orang yang beriman baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Yang seperti ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang beriman saja. Lalu Rasulullah melanjutkan uraiannya itu. In asabat husarra.
Jika yang ia alami dalam hidup sesuatu yang menyenangkan hatinya, syakara, dia mampu bersyukur. Fakana khairallahu. Dengan kesyukurannya, apa yang menyenangkan hati itu menjadi baik baginya. Wa in asabat hudarra. Dan jika ada sesuatu yang menyusahkan hatinya karena tidak sesuai dengan keinginannya, sabar, dia mampu bersabar. Fakana khairallahu. Dengan kesabarannya, maka itu pun menjadi baik baginya. Jadi kalau ada di antara, mohon maaf, ahbab sekalian, ada keluarga, ada sahabat kita yang pernah mengalami patah hati karena putus dalam percintaannya sebelum pernikahan atau setelah pernikahan, maka jangan sampai itu membuat putus asa. Ya, apalagi kalau kemudian putus asa, lalu ingin mati. Itu terlalu bodoh, terlalu naif bagi kita. Nabi ingatkan dalam sebuah hadis, la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin nazalabi. Jangan sampai ada salah seorang di antara kalian yang berangan-angan untuk disegerakan kematiannya karena penderitaan. Bisa sakit, sakit hati ataupun sakit fisik dan seterusnya yang dia alami. Kalaupun misalnya ada seseorang yang merasa tidak tahan lagi, paling maksimal doanya begini. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairalli. Ya Allah, hidupkan saya. Sepanjang hidup itu yang lebih baik bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairalli. Dan wafatkan saya ya Allah. Jika kematian itu yang lebih baik bagi saya. Jadi minta begitu sama Allah. Jangan hanya karena patah hati kemudian berdoa, ya Allah, daripada saya menderita begini, daripada saya ditinggalkan seperti ini, cabut saja nyawa saya ya Allah. Nah, ini bukan akhlak seorang muslim. Jangan putus asa. Di surah Az-Zumar ayat 53, ini ayat, menurut banyak ulama kita, ayat yang paling memberikan pengharapan. Mengapa demikian? Allah SWT berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kalau pernah mengalami kegagalan, jangan patah hati. Apalagi sampai membuat fobia atau takut untuk menikah. Jadikanlah itu sebagai satu momentum untuk memperbaiki diri. Lalu kemudian menata kehidupan di masa yang akan datang. Nah, ini faktor yang pertama. Yang kedua, faktor yang boleh jadi membuat seseorang itu merasa fobia, merasa takut untuk menikah, yaitu karena trauma. Trauma melihat keluarga-keluarga dekat, trauma melihat sahabat-sahabat, apalagi orang tua yang pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan atau mengalami perceraian. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, tanamkan di dalam hati bahwa setiap orang itu punya jalan hidup masing-masing. Jadi bukan berarti kalau orang tua kita gagal dalam pernikahan, maka sebagai anak kita juga akan gagal. Bukan berarti kalau ada saudara kita yang gagal dalam pernikahannya, kita sebagai saudaranya juga akan mengalami kegagalan. Setiap manusia itu ada jalan hidupnya sendiri-sendiri. Nah, jadikanlah apa yang dialami oleh orang lain, apalagi keluarga-keluarga dekat tersebut, sebagai satu ibrah, sebagai satu pembelajaran bagi kita. Agar tidak mengalami hal yang sama. Pelajari apa penyebabnya sampai terjadi perceraian tersebut. Sehingga kita tidak mengalami hal yang sama. Ya, jangan mengulangi satu kesalahan yang sama sampai berulang-ulang. Kalau misalnya pernah mohon maaf orang tua kita mengalami hal tersebut, sebagai anak jangan kita ulangi. Ada saudara kita yang mengalami hal tersebut, sebagai saudara jangan kita mengulanginya. Jadi itu mesti ditanamkan dalam hati bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Nah, itu yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga yang boleh jadi menjadi penyebab sehingga seseorang itu merasa takut, merasa fobia untuk menikah. Karena selalu merasa atau melihat ada kekurangan. Ini pada dua sisi. Merasa diri punya kekurangan sehingga takut untuk menikah. Jangan sampai pasangan hidup saya merasa tidak bahagia, tidak puas dengan keadaan saya.
Atau sebaliknya selalu merasa calon pasangan hidup kita punya kekurangan. Nah, sehingga tidak mau terlibat di dalam pernikahan. Gimana cara mengatasinya? Ya kita mesti menanamkan di dalam hati satu keyakinan bahwa tidak ada yang sempurna secara mutlak. Di atas permukaan bumi, tidak ada yang sempurna secara mutlak. Di bawah kolong langit. Karena yang sempurna secara mutlak hanyalah pencipta langit dan pencipta bumi. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang merasa bahwa kebahagiaan baru akan bisa dirasakan, baru akan bisa diperoleh apabila diri kita sempurna, pasangan hidup juga sempurna, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya ini. Karena tidak ada yang sempurna. Jadi kebahagiaan itu akan kita alami, kita rasakan, bukan karena diri kita sempurna, pasangan hidup kita sempurna. Tapi kita mesti berusaha untuk menerima keadaan pasangan hidup kita dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Karena sebagaimana kita sendiri punya kekurangan, pasangan hidup juga pasti punya kekurangan. Sebagaimana boleh jadi kita merasa ada kelebihan, pasangan hidup kita juga pasti ada kelebihannya. Maka yang membahagiakan itu bukanlah pasangan hidup yang sempurna. Tapi yang membuat kita bahagia adalah menerima pasangan hidup kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Hargailah kelebihan yang dia miliki dan pahamilah kekurangannya. Ya, ada ungkapan dalam bahasa Arab yang menyebutkan la tahtakir manduna falikulli syai'in maziyah. Jangan meremehkan orang lain karena tiap-tiap orang itu ada maziyahnya, ada kelebihannya, ada keistimewaannya. Jadi bangun kepercayaan bahwa meskipun kita penuh dengan kekurangan, tapi pasti ada kelebihan yang Allah titipkan kepada diri kita. Tidak ada orang yang pada dirinya hanya kekurangan saja tanpa ada kelebihan sama sekali. Dan bangun juga kepercayaan bahwa pasangan hidup kita juga pasti punya kelebihan. Tidak mungkin kekurangan semua yang ada pada dirinya. Dan kita juga janganlah terlalu terpesona, jangan terlalu terpukau melihat penampilan-penampilan secara zahir, ya, misalnya karena sering nonton sinetron, ya, nonton film dan sebagainya, yang ditampilkan seakan-akan kesempurnaan, lalu kemudian membuat kita merasa bahwa saya jauh sekali dari apa yang ditampilkan itu. Ya, sesungguhnya setiap orang pasti ada kekurangannya, tapi dia juga pasti mempunyai kelebihan. Nah, kalau yang seperti ini bisa kita bangun, maka insya Allah tidak ada lagi rasa ketakutan untuk menikah hanya karena merasa diri punya kekurangan. Nah, ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 3 ya yang menjadi penyebab seseorang itu merasa takut untuk menikah. Kemudian yang keempat, ya, ada juga yang takut untuk menikah atau tidak mau untuk menikah karena ingin hidup bebas, tidak ingin terikat, tidak ingin ada komitmen. Jadi dia merasa kalau dia terlibat dalam pernikahan, maka itu akan membatasi dirinya. Dia tidak akan bisa berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tapi apa benar seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini manusia dan memberikan kepada manusia itu kebebasan. Bahkan termasuk kebebasan untuk memilih antara keimanan dan kekafiran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Maka siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Kita ini manusia diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebebasan kita pasti terbatas. Apa yang membatasi? Satu, kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain. Yang kedua, kebebasan kita dibatasi oleh kemampuan kita. Tidak semua hal yang ingin kita lakukan, mampu untuk kita lakukan. Karena kemampuan kita itu terbatas. Nah, oleh karena itu, pasti kita butuh orang lain. Sehingga jangan sampai merasa bahwa pernikahan itu kemudian akan membatasi kita. Batasan-batasan itu justru dibutuhkan di dalam hidup supaya kita punya keteraturan. Kalau tidak ada batasan, tidak ada keteraturan dalam kehidupan ini.
Tidak ada kedisiplinan. Yang ada apa? Kekacauan. Keterbatasan tanpa ada aturan, tanpa ada batasan-batasan, tidak akan menciptakan kebahagiaan. Yang diciptakan adalah kekacauan. Coba kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kita ibadah teratur. Kita merasa kacau atau bahagia? Bahagia hidup kita ketika ibadah itu teratur. Ketika kehidupan kita, makan kita teratur, ya, tidur kita teratur, dan seterusnya. Yang kita rasakan itu kebahagiaan dan kesenangan. Jadi jangan salah. Jangan menganggap bahwa dengan hidup yang tidak terikat, tidak ada komitmen dengan orang lain, maka kita akan bahagia. Justru yang kita rasakan adalah kekacauan. Nah, mudah-mudahan setelah itu, tidak ada lagi yang tidak mau menikah hanya karena merasa tidak mau dibatasi kebebasannya, tidak mau terikat dengan komitmen. Bangunlah komitmen yang baik dengan pasangan hidup kita nantinya. Karena yang dibutuhkan adalah saling pengertian. Tentu yang namanya laki-laki dan perempuan, saya sudah sampaikan yang lalu, masing-masing punya sifat, masing-masing punya karakter. Maka pernikahan itu tidak hanya sekedar zawaj, tidak hanya sekedar menyandingkan. Kalau sekedar disandingkan, dipasangkan jadi suami istri, itu relatif mudah. Yang susah itu nikah. Karena nikah itu artinya menyatukan dan memadukan. Ada dua orang, laki-laki perempuan, masing-masing punya sifat, masing-masing punya karakter, masing-masing punya pembawaan. Kadang-kadang berbeda, bahkan tidak jarang bertolak belakang. Nah, yang dibutuhkan itu adalah bagaimana membangun keserasian dan keselarasan. Nah, ini tentu membutuhkan batasan-batasan, membutuhkan ikatan-ikatan. Maka pernikahan tidaklah keliru kalau dalam Al-Quran disebut dengan mitsaq, ikatan. Tapi bukan ikatan yang membuat kita terbatas, lalu kita tidak merasa bahagia. Pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidhah, ikatan yang kokoh dan kuat. Sebegitu kokoh dan kuatnya, sehingga kematian tidak memisahkan mereka untuk selamanya. Kalau mereka pisah, pisahnya sementara waktu saja. Insya Allah di surga akan kembali disatukan oleh Allah. Di surah Yasin Allah menjanjikan, Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini sibuk dalam kesenangannya. Hum wa aswaju, mereka bersama dengan pasangan hidupnya. Fi zilalin alal araiki muttaqiun. Ya, duduk-duduk santai bertelekan di atas dipan-dipan yang di atasnya ada naungan. Jadi semua penghuni surga itu pasti punya pasangan. Tidak ada yang jomblo dalam surga. Tidak di dunia. Di dunia ada yang jomblo, tapi di surga tidak ada yang jomblo. Semua pasti punya pasangan. Jadi mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya, supaya kita punya pasangan nanti di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, faktor yang kelima ini, ya, yang kadang-kadang membuat seseorang itu tidak mau untuk menikah, yaitu karena merasa bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri. Terlalu mandiri. Terlalu mandiri. Ada seorang laki-laki merasa, saya tidak butuh istri. Saya bisa masak. Ya, saya bisa mencuci pakaian sendiri. Atau bahkan tidak butuh lagi perempuan untuk memasakkan dirinya. Atau di mana-mana ada rumah makan. Di mana-mana ada laundry dan sebagainya. Di sisi lain perempuan misalnya merasa tidak butuh lagi laki-laki, ya, karena dia punya pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar, ya, dia bisa bawa mobil, bawa kendaraan seorang diri. Nah, kita mesti memahami bahwa tujuan pernikahan itu bukan hanya sebatas yang saya sebutkan tadi. Maka sejak awal pada saat hendak menikah itu tujuannya adalah liibtigha'i mardatillah. Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pernikahan itu sebagai sarana mendapatkan keridhaan Allah sehingga akan mengantarkan kita ke dalam surganya. Jika tidak, kita akan mengalami banyak kekecewaan. Ada laki-laki, dia menikah, tujuannya apa? Supaya dia punya istri yang bisa memasakkan dirinya. Ternyata istrinya
tidak pandai masak, dia kecewa karena tujuannya sejak awal hanya seperti itu. Ada seorang laki-laki dia menikah tujuannya supaya dia punya istri yang bisa menyetrikakan, merapikan pakaiannya. Ternyata istrinya tidak bisa seperti itu. Dia kecewa. Kesalahannya sebetulnya bukan pada istri yang utama, tapi pada tujuan dia menikah. Sebaliknya, ada perempuan dia menikah dengan tujuan supaya ada suami yang bisa mengantarnya ke sana kemari. Kalau dia mau shopping, dia mau belanja, ada yang bisa mengantar ke sana kemari. Nah, ternyata suaminya tidak tahu bawa mobil, tidak bisa mengantar ke sana kemari. Dia akan kecewa. Tapi kalau tujuannya sejak awal li'ibtiga'i mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah kecewa. Ketika dia mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan hatinya, dia akan sangat bersyukur kepada Allah SWT. Syukurnya itulah yang akan membuat dirinya mendapatkan ridha Allah, mengantarkannya masuk surga. Dan ketika dia mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai dengan keinginannya, bahkan jauh dari keinginannya, dia mampu bersabar. Kesabarannya itulah yang akan membuat dirinya mendapatkan ridha Allah SWT dan nantinya akan mengantarkannya masuk ke dalam surga Allah SWT. Jadi ini paling tidak ahbab sekalian 5 faktor ya yang cenderung menjadikan seseorang itu fobia atau takut untuk menikah. Dengan bagaimana kiat-kiat untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Nah, sebelum masuk kepada sesi dialog, sesi tanya jawab, saya ingin sampaikan seperti ini. Bukan berarti kita tidak boleh merasa khawatir. Kekhawatiran itu adalah sifat manusia. Yang dilarang adalah ketika ketakutan tersebut mengalahkan kita, mendominasi diri kita, mengendalikan kita, lalu membuat kita jauh dari syariat Allah SWT. Sehingga bahasa di dalam Al-Quran itu adalah fala khaufun alaihim. Rasa takut tidak mengatasi, tidak berada di atasnya, tidak mengalahkannya, tidak mendominasinya, tidak menguasainya. Dia boleh khawatir, tapi jangan sampai mengalahkan dirinya. Nah, lawanlah ketakutan tersebut dengan apa? Orang biasa takut karena dia kurang ilmu. Kalau misalnya ya saya diminta ini untuk mendaki gunung, saya akan merasa takut karena tidak punya ilmu, tidak tahu gimana caranya mendaki gunung tersebut. Ada yang tidak pernah masuk ke hutan belantara, kemudian diminta untuk masuk ke hutan belantara, dia akan merasa takut karena tidak ada ilmunya. Nah, untuk menghilangkan ketakutan akan pernikahan tersebut, maka milikilah ilmu tentang pernikahan. Insya Allah kita bisa sharing ya tentang hal-hal tersebut, dan Halqa Cinta ini baru episode yang kedua, masih ada belasan episode lainnya insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Ustaz Heri pengantar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya, bagi kita semua, paling tidak sudah mengurangilah. Mudah-mudahan bahkan bisa menghilangkan fobia, rasa takut untuk menikah tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas materinya yang luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, gimana? Sudah nggak sabar pengen bertanya? Ya, jadi materi kita pada malam hari ini cara untuk menghilangkan fobia nikah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, ada 5 hal ya yang menyebabkan seorang itu nggak pengen nikah atau mengalami fobia nikah. Di antaranya karena patah hati, karena trauma, bisa juga karena orang tersebut itu merasa sudah mampu gitu ya, sudah mampu, nggak butuh lagi pendamping hidup. Kemudian ini yang paling sering juga saya temukan, merasa punya kekurangan dari ilmu namanya. Ini juga Ustaz, pengantar mungkin sebelum kita persilakan kepada peserta untuk bertanya, bagaimana seharusnya menyikapi jika ada seorang wanita yang pernah punya masa lalu, ini mohon maaf, sudah pernah hubungan luar nikah, sehingga dia tuh ini trauma untuk menikah karena merasa nggak ada laki-laki yang akan mau menerimanya begitu.
Dan ketika dia harus menikah, apakah dia harus menyampaikan dulu kekurangannya itu kalau dia maaf sudah tidak perawan lagi, karena akhirnya setelah nanti menikah dia itu mudaratnya makin besar gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang itu, Ustaz? Kemudian ini dari saya, Ustaz, bagaimana juga dengan orang yang berniat sudah tidak mau menikah memang begitu, ya pengen tabatul gitu ya, tidak mau menikah. Baik ini Ustadz orang yang sebelumnya bujang ataukah orang yang sudah pernah menikah tapi gagal di pernikahan itu, bercerai dan dia mengatakan saya nggak mau lagi menikah. Nah, bagaimana dengan hal itu Ustadz? Mohon jawabannya. Tafadhol. Baik. Yang pertama, ya, saya sampaikan tadi dalam pengantar bahwa sebagai seorang hamba Allah, kita tidak boleh merasa putus asa akan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dan seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, insya Allah Allah tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Karena itu saya sebutkan tadi bahwa ayat yang paling memberikan pengharapan dalam Al-Quran, dan ini kalau saya pribadi ayat yang paling saya sukai, Az-Zumar ayat 53. Pada ayat tersebut Allah SWT berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Kalau kita simak, perhatikan dengan cermat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia yang sudah asrafu ala anfusihim, sudah melampaui batas. Tapi panggilan Allah seperti apa? Ya ibadi. Ya ibadi. Ibadi itu bentuk jamak dari abdun. Ada dua bentuk jamak dari abdun yang digunakan dalam Al-Quran. Yang pertama ibad, yang kedua abid. Dan itu ada bedanya. Kalau Allah menggunakan kata abid, maka makna umum. Yang beriman, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semua disebut abid. Tapi kalau yang digunakan kata ibad, maka itu maknanya khusus. Hamba-hamba yang taat. Karena itu setiap kali kita menjumpai kata ibad di dalam Al-Quran, maka peruntukannya adalah kepada yang taat kepada Allah SWT. Kalaupun dia berbuat dosa, masih diharapkan dia bertobat. Hingga di Az-Zumar ayat 53 ini panggilan Allah apa? Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku, panggilan yang menunjukkan kasih sayang Allah. Setelah itu Allah SWT melanjutkan dengan memberikan pengharapan yang besar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi jika ada yang mengalami kasus seperti yang ditanyakan tadi, di masa lalu pernah melakukan perbuatan dosa, sampai terlibat dalam perzinahan, sehingga akhirnya tidak gadis lagi, tidak perawan lagi, jangan putus asa. Taubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Tapi penuhi syarat-syarat. Apa syaratnya itu? Satu, hentikan perbuatan tersebut. Yang kedua, dan ini intinya, sesali perbuatan itu. Dan itulah intinya taubat. At-taubatu an-nadamatu. Intinya taubat itu ada di dalam penyesalan. Tidak dianggap seseorang itu bertobat kalau dia tidak menyesal. Dan ada orang tua, kakek-kakek bahkan yang bercerita, dulu nak waktu mudaku hampir semua dosa sudah saya lakukan. Bahkan saya sudah melakukan hubungan dengan ini, dengan itu, dan seterusnya. Tapi karena saya sudah tua, saya sudah tobat. Tapi bersyukur sekali waktu mudaku dulu begitu. Jadi saya sudah tahu bagaimana rasanya. Ini tidak tobat namanya. Masa dia bersyukur waktu mudanya seperti itu? Mestinya dia menyesal. Jadi orang taubat itu dia mesti menyesal. Dan itu intinya taubat. At-taubatu an-nadamah. Inti taubat itu ada di dalam penyesalan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau persyaratan ini terpenuhi, insya Allah diterima taubat kita oleh Allah SWT.
Kemudian lanjutannya, apa perlu diceritakan kepada suaminya? Tidak semua masalah itu perlu untuk diceritakan. Karena itulah Allah SWT memberikan satu nikmat kepada kita, diantaranya nikmat lupa. Ya, supaya kita bisa melupakan masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak baik. Nah, maka tidak usah kita ceritakan. Ya, tapi bisa juga kalau misalnya ada kekhawatiran jangan sampai misalnya suami saya kalau tahu keadaan ini, maka dia akan berubah. Kita bisa secara tersirat itu memaknai ya dari calon suami tersebut belum terlibat dalam pernikahan, kira-kira menurut pandangannya keperawanan itu dalam pandangannya itu sesuatu yang sangat penting atau tidak. Kalau misalnya ada seorang gadis, seorang perempuan yang pernah terjerumus dalam perbuatan tersebut, lalu dia bertobat, apakah dia akan menerima atau tidak? Kalau kita misalnya, kalau Anda misalnya menangkap dari pembicaraannya bahwa dia akan bisa menerima, jika dia bertobat, maka tidak perlu menceritakan hal tersebut. Jadi sekali lagi, tidak semua kesalahan di masa lalu itu perlu untuk diceritakan kepada suami atau kepada istri kita. Biarkanlah itu semua ya terpendam dan tidak usah lagi kita ceritakan pada pasangan hidup. Karena justru hal tersebut bisa jadi membuat kisruh rumah tangga kita. Saya kira itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pernikahan sekali lagi adalah syariat Allah. Sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Nabi melarang umatnya itu untuk tabatul, untuk memutuskan tidak menikah. Jika perbuatan tersebut didasari oleh kebencian terhadap pernikahan atau memandang bahwa tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Sekalipun memang benar, ada beberapa ulama kita yang memutuskan untuk tidak menikah. Bahkan ada kitabnya. Judul kitabnya itu Al-Uzzab. Ulama-ulama yang jomblo. Al-ulama al-uzzab. Ulama-ulama yang jomblo. Jadi mereka melakukan hal tersebut karena apa? Karena khawatir kalau menikah, jangan sampai pernikahan itu kemudian menjadi penghambat kecintaan mereka kepada ilmu, kecintaan mereka untuk menulis, untuk mendakwakan ilmunya dan seterusnya. Tapi yang terbaik bagi kita adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang melebihi kesibukan Nabi dalam berdakwah, tidak ada yang melebihi cinta Nabi kepada ilmu. Tapi meskipun demikian, Nabi tetap menikah. Bahkan beliau menikahi beberapa perempuan. Dan itulah yang terbaik bagi kita. Beliaulah yang menjadi uswah, teladan bagi kita semua. Demikian untuk dua pertanyaannya Ustaz Syarif. Wallahu a'lam. Baik, syukron Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat pesan teks ya dari peserta. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Kebetulan saya bekerja selama 7-8 jam sehari. Nah, ini seorang muslimah. Setelah saya mengikuti beberapa kelas parenting atau pranikah, mengetahui tentang peran sebagai istri atau ibu, saya kadang merasa khawatir dan takut bagaimana jika tidak bisa menjalankannya, mengingat pekerjaannya itu 7-8 jam per hari. Nah, padahal katanya kalau sudah mengetahui ilmunya, tetap saja besok-besok akan ada kemungkinan kejutan-kejutan atau masalah-masalah baru yang kita tidak tahu. Bagaimana cara untuk mengatasi ketakutan akan tersebut, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Baik. Ada dua hal yang ingin saya tekankan dari pertanyaan tadi ya. Yang pertama, agama memang tidak melarang seorang istri itu untuk bekerja. Agama tidak melarang itu. Tapi sesungguhnya tanggung jawab untuk mencari nafkah itu ada pada suami. Hingga di dalam Al-Quran Allah memerintahkan, liyumfik zu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizqu falyumfik mimma atahullah. Dan hendaklah laki-laki itu memberikan nafkah yang mencukupi untuk istrinya. Kalau hidupnya lapang, berikanlah nafkah yang lapang juga, yang banyak juga kepada istri. Tapi kalau kehidupannya sempit, maka berikanlah nafkah kepada istrimu, tetap berikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang Allah SWT berikan kepadamu. Karena Allah tidak memberikan beban
kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya, kemampuan seseorang. Jadi jika ibu memutuskan untuk bekerja, itu boleh dengan catatan. Satu, memang diizinkan oleh suami. Jadi ada izin dari suami. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pekerjaan tersebut ya tidak sampai membuat melanggar syariat. Seperti apa misalnya? Dia pekerjaan yang membuat harus berduaan misalnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi sekretaris pribadi bagi bosnya, bagi atasannya, yang membuat dia harus sering berdua saja dalam ruangan. Ya, atau pekerjaan yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pekerjaan itu tidak mengabaikan tugas yang lebih pokok di rumah. Jadi kalau yang bertanya tadi sebagai seorang istri tetap memutuskan untuk bekerja, silakan dengan 3 catatan tadi. Ya, dengan izin suami, pekerjaan itu tidak menimbulkan fitnah, tidak melanggar syariat, dan yang ketiga tidak mengabaikan kewajiban yang paling pokok, yang paling utama di rumah. Jangan sampai karena mengejar yang bukan kewajiban, kemudian justru kewajiban di rumah itu menjadi terbengkalai. Tidak ada pekerjaan yang lebih utama bagi seorang istri dibandingkan menjadi ibu rumah tangga. Hanya di masyarakat kita sering kadang menjumpai ada yang minor. Kalau istri itu hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak ada pekerjaannya. Tapi mohon maaf, saya punya 4 orang anak yang sudah sekolah, ada 2 yang belum sekolah. Dan biasanya kalau ada pertemuan orang tua, biasanya saya yang menghadiri, bukan istri saya. Dan seringnya itu yang hadir ibu-ibu, biasanya yang hadir. Nah, kadang-kadang saya mendengar percakapan di antara sesama ibu-ibu itu. Saling bertanya, ibu pekerjaannya di mana? Jawab, saya pegawai negeri, bangga dia sebutkan ini. Saya dokter, saya pengusaha, dan sebagainya. Begitu giliran, ibu yang tidak bekerja di luar rumah, biasanya dia mengucapkan begini, kalau saya ibu rumah tangga Jikodong. Ini seperti seakan-akan ibu rumah tangga itu dibawa dari pegawai, dibawa statusnya dari guru, dibawa statusnya dari pengusaha, dan seterusnya. Padahal menjadi ibu rumah tangga, itulah posisi istri yang paling utama. Jadi tidak usah merasa berkecil hati kalau menjadi ibu rumah tangga. Justru Anda pasti bangga. Ketika Anda mengucapkan saya pegawai, saya guru, saya dosen, saya dokter, saya pengusaha, ucapkan juga dengan penuh kebanggaan, saya ibu rumah tangga. Karena itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tapi sekali lagi bukan berarti ibu tidak boleh kerja ya, silakan. Nah, kemudian yang kedua, ilmu itu sifatnya teoritis untuk memberikan kita panduan yang sifatnya umum. Tentu dalam prakteknya akan ada hal-hal yang sifatnya anomali. Anomali itu maksudnya penyimpangan dari teori yang kita pelajari yang bersifat umum. Nah, ketika kita menemukan anomali-anomali penyimpangan dalam pengalaman itu, maka yang dibutuhkan adalah kecerdasan kita dalam bertindak. Jadi benar yang Ibu sampaikan, udah ada ilmunya bagaimana menjadi istri. Tapi dalam kehidupan, dalam kenyataan, dalam realitanya akan ada kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan itu berupa anomali-anomali yang menyimpan dari garis besar yang secara umum kita sudah pelajari tersebut. Di sini dibutuhkan kecerdasan, kearifan, dan kesabaran. Dalam arti apa? Tidak usah terlalu mudah panik. Kok tidak sesuai dengan teori yang saya pelajari? Tidak sesuai dengan ilmu yang saya dapat ketika mengikuti parenting dan sebagainya. Tidak sesuai dengan yang diceramahkan oleh ustaz dan seterusnya. Kita butuh kesabaran, jangan mudah panik, kemudian kecerdasan dalam mengatasi masalah tersebut. Dan ingatlah bahwa insya Allah setiap kali niat kita baik, maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar yang terbaik pula. Itu yang bisa saya jawab, Ustaz Heri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, buat penanya secara khusus dan buat teman-teman semuanya secara umum, nah sekali ini menegaskan saja kembali daripada pernyataan Ustaz tadi bahwa
tugas atau pekerjaan yang paling mulia bagi seorang wanita muslimah itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa malu bila harus menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Kalau saya tuh kerjanya tuh seorang ibu rumah tangga. Teman-teman, tahu nggak? Kita nggak akan mengenal sosok Imam Asy-Syafi'i tanpa adanya ibundanya, tanpa peran seorang ibu. Begitupun dengan Imam Al-Bukhari dan para ulama-ulama yang lainnya. Itu mereka lahir sosok ulama yang hebat itu berkat didikan seorang ibu. Makanya hukum asal seorang wanita muslimah itu adalah ummul warabul bait. Nah, jadi kalau hari ini teman-teman kerja dan khawatir setelah menikah nanti bagaimananya, nggak usah khawatir karena tugas teman-teman muslimah itu nggak wajib kerja. Yang wajib adalah para suami gitu. Nah, kalau suami mengizinkan silahkan gitu. Kalau dilarang harus di rumah jaga anak ya nggak apa-apa juga seperti itu. Itu juga sudah sangat baik. Ya baik, Ustadz, kita lanjut. Dari Nia Setiati. Bismillah, saya pernah berdebat dengan kakak ipar saya lantaran saya memilih dalam calon suami, padahal saya memilih, maksudnya dia memilih karena agama, tidak merokok. Kemudian ipar saya ini katakan bagaimana nanti ketika mentakdirkanmu menikah dengan orang yang masih belum baik agamanya. Mohon penjelasan menyikapi itu. Baik. Dari? Bisa dipahami. Suaranya tak terlalu bagus, Ustaz. Bergema. Ya, ini saya ulang, Ustaz ya. Ya, agak bergema suaranya tadi. Mungkin karena angin, Ustaz. Saya lagi di teras rumahnya di kampung ya. Di sini teman-teman, iya. cuacanya sangat dingin ya, sangat dingin. Terus biasa. Angin juga berhembus. Ini tadi sempat gerimis. Nah, ini ada seorang muslimah, Ustaz. Dia itu sempat berdebat dengan kakak iparnya karena muslimah ini tuh pengen menikah dengan laki-laki yang agamanya baik dan tidak merokok. Nah, saya garis bawahi teman-teman, tidak merokok di sini tuh saya beberapa kali dapat CV dari akhwat yang pengen nikah itu hampir semuanya menyampaikan di sana dan kriteria calonnya itu laki-laki yang tidak merokok. Nah, ini terus kakak iparnya itu mengatakan begini, Ustaz. Bagaimana nanti ketika Allah mentakdirkanmu menikah dengan orang yang masih belum baik agamanya? Nah, bagaimana menyikapi hal itu, Ustaz? Ya, baik. Padahal. Jadi, yang pertama, Rasulullah SAW telah memberikan panduan yang jelas dalam memilih calon hidup. Untuk wali yang mempunyai anak gadis atau keluarga gadis, ya, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Illa fafitnatun fil ardi wa fasad. Apabila ada seorang laki-laki yang tardawna, yang engkau ridhoi, engkau sukai, dinahu wa khuluquhu, suka agamanya, suka akhlaknya. Indikator suka agama itu yang paling mudah kelihatan kan sholatnya, paling mudah kelihatan itu. Kemudian bagus akhlaknya, tadi mungkin disebutkan ya tidak merokok ya. Ya bisa lah. Meskipun ulama beda pendapat tentang hukum merokok itu. Ada yang hanya mengatakan mubah, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang sampai mengharamkannya. Nah, fazawiju, terima lamarannya. Itu kriteria yang sangat jelas disampaikan oleh Nabi. Disukai agamanya, disukai akhlaknya. Sebaliknya, untuk yang laki-laki ketika mencari calon istri, Rasulullah memberikan tuntunan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 pertimbangan. 5 liha, ada yang melihat harta, wali jamaliha, ada yang melihat kecantikan, wali nasabiha, ada yang melihat nasab atau keturunan. Fazfar bizatiddin taribat yadaka. Tapi pilih karena agama. Pilih karena agama. Niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan.
Kalau kita mau memberikan skor dari 4 item tadi, kekayaan itu skornya 0. Kecantikan skornya 0. Keturunan skornya 0. Agama skornya 1. Artinya apa? Kalau ada seorang perempuan kaya raya, kecantikannya sangat menawan, dari keturunan bangsawan, tapi agamanya tidak baik, skornya berapa? 0, 0, 0. 0 itu berapapun banyaknya, kalau tidak ada angka di depannya, tidak ada nilainya. Tapi kalau misalnya ada yang punya istri, tidak begitu kaya, tidak terlalu cantik, bukan dari keturunan bangsawan, tapi agamanya baik, maka paling tidak dia sudah punya skor 1. Karena agama. Sudah agamanya baik, cantik lagi, ditambah 0, skornya jadi 10. Sudah itu kaya lagi, tambah lagi 0, jadi 100. Dari keturunan bangsawan, tambah lagi 0, jadi 1000. Maka agama itu yang paling menentukan. Maka benarlah sikap dari penanya tadi, dia mau memilih karena agama dan karena akhlak. Tapi ada sanggahan dari iparnya ya. Bagaimana kalau Allah menakdirkan? Kalau takdir itu bukan urusan kita, manusia itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampaikan bahwa setelah 120 hari di dalam rahim ibu, yursalu ilaihi malak, diutus satu malak, fayampuhu fihi ruh, lalu dia tiupkan ruh, wa yu'mar bi arba'i kalimat, diperintah untuk mencatat 4 hal. Allah perintahkan, uktub amalau, malaikat catat amalnya, wariskahu, catat rezekinya, wa ajalahu, catat ajalnya, wa sa'idun ausaki, catat nanti orang ini akan bahagia masuk surga atau dia sengsara masuk neraka. Jadi salah satunya yang sudah dicatat itu adalah rezeki, jodoh masuk di dalamnya. Tapi yang Allah nilai pada manusia itu bukan yang Allah takdirkan. Yang Allah nilai itu usaha kita. Bagaimana usaha sebagai seorang hamba untuk mencari pasangan hidup yang baik agamanya. Untuk perempuan bagaimana usahanya untuk menerima pasangan hidup yang baik agamanya. Kalau ikhtiar sudah maksimal, ternyata yang Allah takdirkan tidak seperti itu, maka yang berikutnya apa? Ridho dengan takdir Allah dan kesabaran. Ya, tapi jangan langsung di depan. Di-skat, ditutup dengan istilah takdir, sehingga tidak ada ikhtiar yang maksimal. Dan penting dipahami, takdir itu tidak satu macam. Takdir itu tidak satu macam. Coba kita lihat misalnya ceritanya Umar. Ketika hendak masuk ke negeri Syam. Lalu kemudian gubernurnya menemui beliau di perbatasan. Umar, di dalam sedang mewabah penyakit taun. Ya, bagaimana sikapmu? Tetap masuk atau mau pulang? Umar setelah musyawarah memutuskan pulang kembali ke Madinah. Ada yang protes. Atafirru min qadarillah. Umar, kamu ingin lari dari takdirnya Allah? Kata Umar, iya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita akan lari dari satu takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lain. Sama juga dengan jodoh. Tidak mesti yang Allah takdirkan itu satu orang saja. Allah bisa takdirkan yang kita tidak tahu. Kira-kira bahasanya seperti ini. Jika saudari memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki agama, selalu menambah ilmu, maka jodohmu syiah, laki-laki yang soleh. Tapi jika kurang maksimal dalam memperbaiki diri, jodohmu si B, perempuan yang tidak terlalu soleh. Jadi sebetulnya kita bisa mendapatkan jodoh yang baik itu diantaranya dengan cara mensolehkan, memperbaiki diri kita. Jadi jangan jadikan takdir itu sebagai senjata untuk mengurangi ikhtiar kita. Tetaplah ikhtiar yang maksimal untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ya, usaha dari hambanya. Pasti Allah akan berikan balasan yang sesuai dengan usaha yang dikerahkan oleh hamba. Barangkali itu Ustaz Heri, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ya, jadi buat penanya nggak usah khawatir ya. Takdir Allah itulah yang terbaik. Intinya usaha kita itu apa yang kita bisa kuasai, wilayah ikhtiar. Adapun nanti bagaimananya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut Ustaz. Ini pertanyaan dari saudara Hasbullah Marwan. Bismillah, bagaimana jika
fobia itu dikarenakan takut atas dosa-dosa di masa lalu yang terbalaskan kelak di depan. Misalnya pada keluarga, khawatir jika dosa di masa lalu itu terjadi atas keluarga, pada anak, dan lain-lain. Nah, bisa dipahami Ustaz? Bisa, insyaallah. Berikutnya saya lanjut lagi Ustaz ya. Ini Ya. ada pertanyaan lagi dari Mawar Haisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya terkait kerja yang sampaikan, melihat ada dukungan. Pertama, saya sudah ada calon dan keluarga sudah sepakat. Karakter kami bagi langit dan bumi. Dia tenang, hafiz, tapi apalah saya ini. Saya merasa tidak ada apa-apanya. Saya sering merasa tidak pantas. Saya khawatir kalau dia menyesal karena memilih saya. Apakah perlu menyatakan kekhawatiran itu ke calon pasangan atau cukup saya saja yang melawan kecemasan itu? Tafadhol Ustaz. Baik, ya, 2 pertanyaan. Yang kedua tadi, meskipun tidak terlalu saya dengar dengan baik, mudah-mudahan tidak keliru ya penangkapan saya. Yang pertama untuk Hasbullah, merasa fobia untuk menikah karena takut akan dosa-dosa masa lalu, dan boleh jadi kemudian imbasnya itu kepada keluarga di masa yang akan datang dan seterusnya. Dalam Islam itu tidak ada karma. Dalam Islam tidak ada karma. Kalau kita melakukan satu kesalahan di masa lalu, yang dituntut adalah tobat sungguh-sungguh atas kesalahan tersebut. Dan tidak akan ada karma. Jadi siapa yang melakukan perbuatan dosa, dia yang akan memikul akibatnya. Wala taziru wasiratu wisra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan kalaupun kita khilaf melakukan satu kesalahan, maka bertobat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi syarat-syarat seperti yang saya jawab pertanyaan yang awal tadi, maka Allah SWT akan menerima tobat kita, dan Allah tidak akan menghukum atas apa yang telah kita lakukan itu. Jadi saran saya untuk saudara Hasbullah, buang jauh-jauh kekhawatirannya, ya, masa lalu itu yang penuh dengan kesalahan, tobat sungguh-sungguh, tatap masa depan dengan penuh pengharapan, insya Allah Allah SWT akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, karakter dengan calon pasangan hidup yang berbeda jauh, bagi langit dan bumi. Bahasanya, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Justru itu yang baik. Kalau karakter kita ada yang seperti langit, ada yang seperti bumi. Jangan dua-duanya matahari. Kalau matahari kembar itu kan tidak baik. Ya, ada yang seperti matahari yang panas, tapi ada juga yang seperti rembulan yang lembut. Ya, kalau ada batu yang keras, misalnya ini, batu yang keras. Kemudian ada lagi batu keras yang lain. Lalu kemudian bertabrakan. Yang terjadi adalah hancur. Tapi kalau ada batu yang keras, kemudian ada tanah liat, lalu kemudian mereka bertabrakan, maka tidak hancur. Tapi batu yang keras itu akan menempel pada tanah liat tersebut. Jadi karakter-karakter yang berbeda, bahkan boleh jadi bertolak belakang, itulah yang akan menciptakan pelangi, menciptakan keindahan di dalam rumah tangga tersebut. Kalau punya calon suami yang hafiz, penghafal Al-Quran, oh saya hafalannya tidak ada atau sangat sedikit. Mudah-mudahan setelah berumah tangga, suami yang hafiz itu bisa mengajarkan Al-Quran kepada saudari. Jadi jangan melihat karakter yang berbeda itu sebagai penghalang. Tapi jadikanlah itu sebagai faktor yang bisa menciptakan keserasian, keselarasan dalam rumah tangga. Maka sekali lagi, saran saya jangan sampai karena khawatir nanti calon suaminya akan menyesal mendapati keadaan dirinya seperti itu, lalu kemudian merasa takut untuk menikah. Saya sudah sebutkan tadi faktor yang ketiga yang membuat seseorang itu takut menikah karena selalu merasa ada kekurangan. Baik merasa ada kekurangan pada dirinya, atau merasa ada kekurangan pada calon pasangan hidupnya. Kalau yang ditanyakan ini merasa ada kekurangan pada dirinya. Namun di sisi lain, kalau kita menyadari ada kekurangan pada diri, maka berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Ada penyesuaian-penyesuaian.
sehingga tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh perbedaan dengan calon pasangan hidup. Dan kalau merasa misalnya terlalu jauh, ya silakan dikomunikasikan dengan baik. Tidak apa-apa sebelum menikah, misalkan saya punya sifat, punya karakter seperti ini. Hingga sudah ada bayangan-bayangan, ada gambaran seperti apa menjalani nanti kehidupan rumah tangganya. Barangkali itu Ustaz Sari, mudah ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah jazakallah khair Ustaz. Jadi begitu ya buat penanya. Jadi jangan khawatir ya atas karakter yang berbeda, ilmu mungkin yang jauh beda. Insya Allah kalau dia laki-laki yang soleh, dia akan sabar membimbing Anda. Apalagi kalau sudah direstui gitu ya. Ya ini lanjut Ustaz. Nah ini ada penanya yang berbeda, satu dari Ikhwan Akhwat. Kayaknya ini cocok nih. Penanya kedua sebentar dia lagi sedang cari sedang di Ikhwan. Penanya pertama, penanya kedua cari Akhwat. Penanya pertama cari Akhwat. Nah, pertama dari Asdar, izin tanya. Akhir-akhir ini saya banyak ditanyakan tentang nikah oleh bapak, ibu, bahkan keluarga. Dan alhamdulillah akhirnya saya dapat menjawabnya dengan keyakinan. Kelak saya dipertemukan jodoh. Maksudnya dia yakin kelak akan dipertemukan dengan jodohnya. Tapi sampai saat ini saya sepertinya saya belum menemukan jodoh itu, Ustaz. Saya banyak keraguan. Nah ini kurang jelas banyak keraguannya apa, dan sampai sekarang belum ketemu jodohnya Ustadz. Yang pertama. Yang kedua dari saudari Nur Insan Latif. Bismillah, afwan saya mau tanya Ustadz. Saya seperti pertanyaan di atas tentang memilih calon suami yang rajin sholat dan tidak merokok. Beberapa hari yang lalu saya ditanyai oleh ibu saya tentang kapan saya nikah. Lantas saya menjawab, saya lagi cari laki-laki yang baik agamanya yang bisa membimbing saya. Terus kakak saya bilang, jangan terlalu memilih, jangan sampai Allah menutup jodoh untukmu. Apakah salah Ustadz kalau kita terlalu memilih dalam hal mencari jodoh? Apa benar kalau terlalu memilih bisa saja Allah menutup pintu jodoh kita? Tafadhol Ustadz. Iya, baik. Betul-betul dua pertanyaan ini klop ya. Dan dua-duanya muncul dari pertanyaan orang tua. Nah, karena itu di Halqa Cinta episode yang pertama saya sampaikan pernikahan itu sebetulnya bukan hanya sebatas tanggung jawab personal saja, tanggung jawab pribadi. Tapi pernikahan itu adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu terutama orang tua. Sehingga bahasa Allah di dalam Al-Quran itu tidak hanya menikahlah. Tapi bahasa Allah di dalam Al-Quran itu adalah wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah yang jomblo-jomblo di antara kalian. Wajar kalau orang tua selalu bertanya kepada anaknya, kapan nikah? Kita sudah bahas yang lalu. Mungkin yang bertanya ini tidak sempat ikuti yang lalu tentang pembahasan mengenai kapan nikah itu. Nah, muncul pertanyaan, kapan nikah? Ada yang menjawab, kelak akan dipertemukan dengan jodoh. Insya Allah. Tapi kalau ini kan wilayahnya Allah mempertemukan kita dengan jodoh. Yang dituntut dari kita adalah usaha. Usaha untuk menemukan jodoh tersebut. Nabi pun kalau ketemu sahabat itu selalu Nabi tanya, kamu sudah menikah? Belum ya Rasulullah. Menikahlah, kata Nabi SAW. Yang sudah menikah, dengan siapa kamu menikah? Dan ini ya Rasulullah. Jadi Nabi itu sering membicarakan masalah pernikahan dan memotivasi sahabat-sahabat beliau untuk segera menikah. Bagaimana kalau terlalu memilih? Ukuran terlalu itu kan relatif. Jangan sampai sebetulnya masih dalam batas yang normal. Jadi jangan juga kita tidak punya pilihan sama sekali. Tidak ada keinginan untuk memfilter, untuk menyaring, untuk menyeleksi siapa-siapa yang masuk. Jangan berprinsip siapa sajalah. Dan seperti itu. Karena Nabi jelas memberikan ukuran-ukuran. Kalau perempuan nikahi karena ini, laki-laki nikahi, terimalah lamarannya karena ini. Jadi itu kita mesti memilih. Nah, mungkin yang dimaksud terlalu memilih, kalau sudah ada yang kriteria dalam agama, tapi kemudian ditolak karena pertimbangan dunia. Itu mungkin yang dimaksud terlalu memilih. Apa bisa kemudian tertutup jodohnya? Saja kalau berlebihan ya.
Tapi saya yakin dari pertanyaan tergambar tersirat dari pertanyaan akhwat tadi bahwa sebetulnya bukan terlalu memilih. Ya, memang belum ada yang dipandang memenuhi kriteria. Kan kriterianya sederhana saja tadi disebutkan. Rajin sholat, ya. Kalau tidak keliru juga tidak merokok, itu kriteria yang sederhana. Dan banyaklah laki-laki di dunia ini yang seperti itu insya Allah. Kalau hanya sebatas rajin sholat, kemudian tidak merokok, hemat saya itu bukan terlalu memilih. Bahkan masih bisa untuk menambahkan kriteria-kriteria yang lainnya. Jadi untuk kedua penanya tadi, saya sarankan seperti ini, berazam, niat yang kuat, keinginan yang kuat di dalam hati. Setelah ada keinginan yang kuat di dalam hati, kalau laki-laki dan perempuan kan beda. Laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki tentu mesti lebih aktif untuk mencari. Kalau perempuan bisa saja dia sampaikan kepada orang tua, biar orang tua dan keluarganya yang mencarikan hal tersebut. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menggenggam hati-hati manusia. Allah yang menggenggam hati-hati manusia. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati manusia itu ya rasa cinta kepada orang lain. Jadi selain ikhtiar yang maksimal, terus-menerus tawakal, doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu saya sudah sampaikan, mintalah di dalam salat, ya Allah, jika sekiranya perkara ini, pernikahan maksudnya, kalau sudah ada calon, itu akan mendatangkan kebaikan untuk agamaku, akan mendatangkan kebaikan untuk duniaku, akan mendatangkan kebaikan untuk akhiratku, maka takdirkanlah dia bagiku, mudahkan dan berkahi. Tiga ini. Takdirkan, mudahkan, berkahi. Tapi jika pernikahan ini akan mendatangkan keburukan untuk agamaku, untuk duniaku, untuk akhiratku, palingkan, jauhkan dia dariku, dan jauhkan aku darinya. Dan pilihkan yang lain, ya Allah, yang lebih baik darinya. Dan buat saya ridho dengan apa yang menjadi pilihanmu. Ini poin yang sangat penting, ini terakhir. Buat saya ridho dengan apa yang menjadi pilihanmu, ya Allah. Karena boleh jadi Allah sudah memilihkan, cuma kita ini manusia yang tidak ridho dengan apa yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melaksanakan salat istikharah, lalu hati merasa mantap, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ikut mendoakan, mudah-mudahan dua yang bertanya tadi, insya Allah dimudahkan jodohnya oleh Allah SWT, bukan hanya dimudahkan, tapi disegerakan jodohnya oleh Allah SWT, dan yang lebih penting, semoga diberkahi oleh Allah SWT. Demikian Ustaz Heri, wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Baik Ustaz, kita lanjut ya Ustaz. Ini ya. ada penanya lagi, ini kisah yang disampaikan dari peserta, dari Tifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini penanya ini minta nasihat. Saya mau diberikan nasihat. Saya masih takut menikah karena saya gagal mempertahankan pernikahan. Nah, ini pernah menikah sebelumnya. Dulu saya dijodohkan, orang tua laki-laki meminta kepada bapak saya. Jadi orang tuanya si Iwan datang ke orang tua perempuan. Jujur saya awal keberatan sekali menolak, takut mengecewakan orang tua. Bapak saya sempat melarang karena melihat ada sesuatu yang mengganjal dari laki-laki. Saya menurutin ibu saya seperti ingin saya segera menikah dengan dan menerimanya. Saya belum tahu pasti tentang laki-laki tersebut. Yang saya tahu orangnya baik. Saya hanya modal percaya kepada orang tuanya dan melihat orang tuanya karena terkenal beliau baik. Waktu laki-laki ke rumah, saya tidak melihat wajahnya, hanya sekilas saja. Bapaknya yang mewakili tentang anaknya, dan terjadilah hari pernikahan yang saya benar-benar tidak ada rasa dan ketertarikan padanya. Sudah saya paksa hati saya sulit untuk menerimanya, dan ada sesuatu darinya, dari fisik, dan ada lagi yang membuat saya tidak bisa mencintainya, yang nggak disebutkan di sini. Akhirnya kami tidak bisa bertahan lagi. Ini minta solusinya bagaimana Ustaz untuk depannya seperti Fadol.
Baik. Yang pertama bahwa bukan cinta yang akan membuat pernikahan itu menjadi langgeng. Tapi yang akan membuat pernikahan itu menjadi langgeng adalah iman dan kepercayaan kita. Seandainya cinta yang membuat pernikahan itu menjadi langgeng, maka dua orang yang belum menikah, artinya sudah saling jatuh cinta, susah untuk terpisahkan, tidak akan mengalami perceraian. Tapi ternyata sering kita menjumpai dalam kehidupan, mereka juga mengalami perceraian. Jadi sekali lagi bukan cinta yang akan membuat pernikahan itu menjadi abadi, menjadi langgeng. Karena cinta itu mudah berubah. Dia bisa bertambah, tapi bisa juga berkurang. Dia bisa hilang, bisa sirna. Nah, yang bisa mempertahankan bahtera rumah tangga itu adalah iman. Kalau suami istri punya iman yang baik, maka insya Allah bahtera rumah tangga itu akan terjaga. Ketika ia misalnya kehilangan atau bahkan tidak mencintai pasangan hidupnya, maka paling tidak dia tidak akan pernah menzalimi, tidak akan pernah menganiaya, dan akan selalu menghormati pasangan hidupnya. Nah, itu dulu. Tapi karena ini sudah terjadi, kemudian perceraian sudah terjadi pula, janganlah kasus yang pernah dialami tersebut kemudian menjadi penghalang untuk menata masa depan. Yakinlah bahwa setiap manusia itu punya jalan hidup yang berbeda-beda. Mungkin ada kesamaan dalam beberapa segi, tapi tidak ada yang sama persis perjalanan hidupnya. Dan yakinlah bahwa tidak ada dua orang yang punya sifat yang sama persis. Kalau dulu punya suami yang boleh jadi disukai sifatnya oleh yang bertanya tadi, tapi yakinlah insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan laki-laki lain yang mudah-mudahan lebih baik. Sehingga kalau ditimpa satu peristiwa seperti itu, perceraian, sabar, kemudian berdoa kepada Allah. Doanya begini, Allahumma ajirni fi musibati wahlufli khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wahlufli khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala atas musibah yang menimpa saya dan ganti musibah ini dengan nikmat yang lebih baik. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar dan yang diharapkan juga Allah ganti suami yang terdahulu itu dengan suami yang lebih baik. Jadi kalau mengalami perceraian, bersabar, minta begitu kepada Allah. Ya Allah, beri saya pahala atas musibah yang menimpa saya dan ganti musibah ini dengan nikmat yang jauh lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, jadikan peristiwa yang lalu itu sebagai pembelajaran, ya, supaya tidak terulang lagi, ya, supaya tidak mengalami persoalan yang sama dengan berulang. Saya doakan mudah-mudahan yang bertanya semoga diberikan jodoh yang lebih baik lagi ke depannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganti dari yang terdahulu. Demikian Ustaz. Jadi Allahu a'lam. Baik, kita lanjut Ustaz. Ini ada pertanyaan yang juga tak kalah menariknya ya dari sebelumnya, dari saudari Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau orang takut menikah karena takut dipoligami? Misalnya, atau sekalian ini saya lanjut mungkin Ustaz, tambahan mungkin dari saya, bagaimana dengan seorang akhwat yang sebelum menikah itu dia buat kesepakatan dengan si calon suami itu, kalau nanti kamu boleh menikah dengan saya dengan syarat Anda nggak boleh poligami. Bagaimana dengan itu Ustaz? Ini saya lanjut lagi Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ani Gusmiarni. Bismillah Ustaz. Bagaimana memahamkan orang tua dalam hal uang panai yang merupakan adat Sulawesi Selatan, apalagi dulu orang luar daerah. Nah, tentang uang panai. Berikutnya dari Nurpitasari, Nurtipasari Insaini. Bismillah Ustaz, mohon
penjelasan terkait kisah pernikahan Zaid bin Haritsah dan Zainab bin Jahsy. Oh iya. Ya, itu aja dulu Ustaz 3. Tafadhol Baik. Ustaz atas. Nah, yang pertama ya, takut di poligami. Poligami itu hukumnya mubah, diperbolehkan di dalam agama. Sehingga karena dia sesuatu yang mubah, maka selama dilakukan dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, maka insya Allah tidak akan mendatangkan keburukan. Karena kalau Allah SWT menghalalkan sesuatu perbuatan, maka dia tidak akan mendatangkan keburukan selama dilakukan dengan niat yang benar dan dengan cara yang benar. Kalau misalnya terjadi keburukan, maka penyebab utamanya satu, niatnya memang tidak benar, dan yang kedua, caranya yang tidak benar. Nah, itu dulu yang pertama, supaya agak berkuranglah kekhawatiran dari penanya tadi, Saudari Vivi ya, takut menikah karena takut dipoligami. Jadi ketakutan itu kan biasa karena menganggap ini sesuatu yang buruk. Jadi poligami itu sekali lagi bukan sesuatu yang buruk. Dia adalah sesuatu yang dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bolehkah seorang calon istri mempersyaratkan kepada calon suaminya bahwa dia tidak dipoligami? Nah, seperti ini dulu. Syarat tambahan dalam pernikahan itu ada 3 macam. Ada syarat yang disepakati ulama kita kebolehannya, yaitu syarat yang tidak bertentangan dengan substansi pernikahan. Nah, itu boleh. Misalnya seorang istri meminta kepada suaminya, saya mau dinikahi, tapi dengan syarat saya dibelikan rumah ini atau mobil ini, itu boleh, karena tidak bertentangan dengan substansi pernikahan. Yang kedua, syarat yang disepakati ulama kita ketidakbolehannya. Syarat yang disepakati tidak boleh, yaitu syarat yang bertentangan dengan substansi pernikahan. Tentunya seperti apa? Ada seorang calon istri yang meminta kepada calon suaminya, saya siap menjadi istrimu, tapi dengan syarat, mohon maaf ini, kita tidak pernah melakukan jima, melakukan hubungan seksual. Wah, ini tidak boleh. Ya, karena bertentangan dengan substansi pernikahan. Ketika seorang istri mengatakan, saya siap dijadikan istri, tapi dengan syarat kita tidak pernah tidur sama-sama. Wah, ini tidak boleh syarat yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan syarat tidak dipoligami? Itu beda pendapat ulama kita. Karena perbedaan apakah ini bertentangan dengan substansi pernikahan atau tidak. Saya secara pribadi cenderung melihat bahwa ketika seseorang itu mempersyaratkan bahwa dia tidak dipoligami, maka itu diperbolehkan. Ya, boleh. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan, dia meminta kepada calon suaminya, saya siap menjadi istrimu dengan syarat saya tidak dipoligami, maka itu kecenderungan saya itu diperbolehkan. Sebaliknya juga, seorang laki-laki kalau sudah ada niat ini, atau mungkin belum ada niat, tapi setelah menikah nanti ada niat, jangan sampai terkendala karena tidak ada izin istri. Tidak apa-apa, pada saat hendak menikah yang pertama, sudah disampaikan kepada istrinya. Ya, saya insya Allah siap menikahimu, dengan syarat kalau saya ingin menikah lagi nantinya saya diizinkan supaya tidak ribet nanti urusannya kalau misalnya tiba-tiba ada keinginan yang kedua, karena sudah ada persyaratan atau kesepakatan pada saat menikah yang pertama kalinya. Jadi itu untuk dari Vivi, mudah-mudahan tidak takut dipoligami, tapi kalaupun misalnya tidak mau dipoligami itu juga tidak dilarang, boleh dipersyaratkan menurut satu pendapat, dan saya pribadi mengikuti pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, uang panai. Uang panai itu bukan bagian dari ajaran agama, bukan merupakan syariat agama, syarat pernikahan, tidak. Yang mesti ada itu adalah mahar. Dan mahar itu beda dengan uang panai. Kalau mahar, perintahnya jelas di surah An-Nisa. Wa atuhunna saduqatihinna nihla. Berikanlah kepada istri-istrimu mahar sebagai pemberian atas dasar kerelaan hati. Jadi mahar itu haknya istri. Hanya istri. Tidak boleh diambil kembali oleh suami, tidak boleh dimanfaatkan oleh suami, kecuali dengan seizin istrinya. Mahar itu bukan milik dari orang tua istri,
Tapi memang hak dari perempuan tersebut, hak dari istri. Itu dengan uang panai. Kalau uang panai itu tambahan. Ya, tambahan yang biasanya digunakan untuk membiayai pesta pernikahan. Ya, apakah itu diperbolehkan? Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai yang bukan pokok ini, yang bukan persyaratan, justru itu yang menjadi penghalang terwujudnya pernikahan. Jadi fahamkan kepada orang tua akan perbedaan antara uang panai dengan mahar. Karena kadang-kadang ada yang menyangka mahar dengan uang panai itu sama saja. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Mahar saja ini yang mesti ada dalam pernikahan. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pernikahan yang paling barakah itu adalah yang paling mudah maharnya. Yang paling tidak memberatkan mahar. Ini mahar. Apalagi uang panai. Ya, jangan sampai itu yang memberatkan. Nah, itu untuk yang kedua, Allah Ustaz. Kemudian yang ketiga, saya secara singkat saja ya. Zaid bin Harithah itu adalah maulah, ya, budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya dia orang merdeka, kemudian ada yang menculik, dijual, pada akhirnya sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi budak beliau. Tapi kemudian dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak biasa kita baca dalam sejarah, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki merdeka, Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan perempuan, Khadijah. Ya, dari kalangan remaja, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan maula atau budak yang dimerdekakan, yaitu Zaid bin Sabit. Adapun Zainab binti Jahsy, beliau ini adalah seorang wanita bangsawan. Wanita bangsawan. Lalu kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi pernikahan itu tidak berjalan mulus. Kenapa demikian? Zainab selalu merasa tidak sepadan, tidak sekufu dengan Zaid bin Harithah. Karena statusnya tadi yang bekas budak. Sementara Zainab binti Jahsy adalah seorang perempuan bangsawan. Tapi Rasulullah SAW menikahkan mereka itu ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Ya, ingin memberikan kepada umatnya ini satu pencerahan bahwa semestinya manusia itu tidak dibeda-bedakan atas dasar kasta-kasta, bangsawan, bukan bangsawan, dan sebagainya. Sehingga dinikahkan oleh Nabi. Tapi pernikahan itu memang tidak berjalan lancar. Karena itu tadi tidak sekufu. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita dalam memilih pasangan hidup yang sekufu, yang derajat. Tapi yang paling menentukan sekufunya itu sekufu dalam masalah iman. Dalam hal-hal yang lain juga bisa kita tambahkan, misalnya masalah pendidikan. Karena kalau terlalu jauh, ya kadang-kadang susah untuk diskusi nanti dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, pernikahan itu pada akhirnya tidak bisa dipertahankan karena berkali-kali Zainab meminta untuk pisah dengan suaminya. Sehingga pada akhirnya Zaid bin Harithah merasa tidak tahan lagi. Meminta kepada Nabi SAW untuk pisah saja. Lalu kemudian pisah berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Dan ini ada pembelajaran yang lain. Allah SWT ingin menunjukkan bahwa status anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Jadi setelah Zaid tadi dimerdekakan oleh Nabi, itu dijadikan sebagai anak angkatnya Rasul. Ya, sebelum itu dilarang. Sampai kemudian turun ayat yang melarang anak angkat. Di Al-Quran itu Allah SWT berfirman, "Maka Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin al-azab." Ya, Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Tapi dia itu adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Nah, sehingga pada awalnya Zaid ini dipanggil Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat tadi dikembalikan lagi menjadi Zaid bin Harithah. Allah perintahkan kepada Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Ya, mantan istri dari bekas anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa betul-betul anak angkat itu tidak sama statusnya dengan anak kandung.
Karena ada anggapan orang-orang Arab jahiliyah, ya anak angkat sama dengan anak kandung. Maka mantan istri mereka tidak boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Ini yang kemudian dihapus di dalam agama. Dan itu melalui contoh nyata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Zainab binti Jahsy pun merasa sangat bangga karena pernikahannya dengan Nabi itu berdasarkan wahyu secara langsung dari Allah SWT, dan itu ada di dalam Al-Quran. Itu yang sering dibanggakan oleh Zainab binti Jahsy. Tidak ada istri Nabi, tidak ada perempuan yang dinikahi oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah SWT, dan wahyu itu ada di dalam Al-Quran kecuali saya. Itu yang sering dibanggakan oleh Zainab binti Jahsy. Mungkin itu kisah singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron jazakallah Ustaz. Kita lanjut lagi. Masih ada sedikit waktu. Ini ada pertanyaan. Sebenarnya ini sudah dibahas di kajian pekan lalu ya, tapi mungkin karena penanya ini nggak sempat hadir, dari Muhammad Ihsanul Ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau nanya, Rasulullah pernah bersabda tentang wahai para pemuda, barang siapa dan antara kalian yang mampu untuk menikah. Nah, bisa dijelaskan lagi Ustadz, mampu di sini maksudnya seperti apa? Oh iya, baik. Oh ini adinda saya ini bertanya ya. Baik. Di dalam hadis riwayat Bukhari, saya uraikan pertemuan yang lalu di Halqa Cinta episode pertama. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanil faraj, dan lebih menjaga faraj, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Siapa yang belum mampu maka hendaklah ia puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu mempunyai filter ya, menjadi penghalang untuk melakukan maksiat. Ulama kita berbeda pandangan tentang apa yang dimaksud dengan ba'ah di dalam hadis tadi. Ada ulama yang memahami bahwa ba'ah itu maknanya adalah jima'. Sehingga maknanya adalah, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk jima', melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan suami istri, maka menikahlah. Ada juga yang memahami bahwa ba'ah itu artinya sudah bisa mempersiapkan paling tidak rumah untuk pasangan hidupnya. Tidak harus rumah milik sendiri, biar rumah kontrakan tidak apa-apa. Ya, karena ba'ah itu biasa mengandung arti tempat. Nah, misalnya di Al-Quran itu disebutkan tubawwi'u maqa'ida lil qital. Nah, juga misalnya di dalam hadis disebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, mempersiapkan tempat. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah bisa mempersiapkan rumah untuk calon istrinya, baik rumah milik sendiri atau rumah kontrakan, tak mesti disyaratkan ya milik sendiri. Tak apa-apa mengontrak rumah. Mengontrak rumah. Insya Allah setelah menikah, Allah akan berikan kemampuan yang tadinya mengontrak, maka mudah-mudahan rumah itu menjadi milik pribadi. Silahkan, lebih bagus jadi kontraktor. Kontraktor maksudnya mengontrak ya. Jadi kontraktor, mengontrak rumah. Daripada memiliki rumah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah, kalau sudah mampu untuk ba'ah dan bisa paling tidak memberikan rumah untuk calon pasangan hidup, menikahlah. Saya doakan ini adinda saya ini Muhammad Ihsanul Ma'arif ya. Mudah-mudahan insya Allah sekali lagi diberikan azam, tekad yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan jalan, diberikan keberkahan untuk segera ya memenuhi perintah Allah, menjalani sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menikah. Saya tulus ikhlas doakan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz Heri, Allahu a'lam. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Boleh, silakan. Ya, dari saudara Enggo. Izin bertanya Ustaz, ya ini mirip dengan pertanyaan di atas tadi, bagaimana apabila yang lebih baik atau banyak keunggulannya itu dari calon perempuannya,
ketimbang laki-lakinya. Misalnya perempuannya ini lebih baik dari segi ilmu agamanya, lebih tinggi pendidikannya maupun tinggi setara sosialnya. Padahal laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga yang memegang kendali bahtera rumah tangga. Seperti apa harusnya menyikapi hal itu, Ustaz? Terima kasih. Tafadhol, Ustaz. Baik. Hargai suami, itu yang paling utama. Tetap hargai suami. Jadi jangan sampai karena merasa lebih tinggi strata pendidikannya, strata sosialnya, lebih bagus pengetahuan agamanya, kemudian tidak tahu cara menghormati, tidak tahu cara menghargai suami. Bagaimanapun tingginya pendidikan, bagaimanapun bagusnya pengetahuan agama, tapi kalau tidak bisa, tidak tahu cara menghormati, tidak tahu cara menghargai suami, maka semua itu menjadi kurang, bahkan menjadi tidak ada nilainya. Nah, kalau sejak awal sudah merasa bahwa perbedaan itu akan menciptakan permasalahan dalam rumah tangga, maka dibicarakanlah baik-baik. Ya, dibicarakan baik-baik sejak awal. Namun di sisi lain, seandainya yang mempertanyakan adalah laki-laki, saya sampaikan jangan sampai itu kemudian membuat kehilangan kepercayaan diri. Jangan sampai membuat itu kehilangan kepercayaan diri. Yakinlah sekali lagi, istri Anda punya kelebihan, pasti Allah berikan kelebihan tertentu kepada saudara. Tidak ada orang yang kekurangan saja yang ada pada dirinya. Tapi tetap berusaha untuk membenahi diri. Tetap berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri. Jangan juga berpuas diri. Ya sudah, tak apa-apa istri saya lebih bagus agamanya, lebih tinggi ilmunya, saya begini-begini, tapi saya kan juga punya kelebihan ini. Ya berusahalah untuk meningkatkan kapasitas diri. Yang paling utama, paling tidak pengetahuan agama. Lalu kemudian persoalan nafkah. Karena itu adalah tanggung jawab suami. Kadang-kadang timbul permasalahan dalam rumah tangga itu karena istri merasa, oh dia yang bekerja, dia yang mencari nafkah, ya suaminya lebih banyak tinggal di rumah, sehingga kemudian dia meremehkan, tidak tahu cara menghormati suaminya. Insya Allah, kalau yang bertanya ini seorang akhwat, ya, insya Allah meskipun Anda punya kedudukan yang lebih tinggi dari segi pendidikan, strata sosial, tapi jika mampu menghormati suami, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkatkan, semakin menambah, semakin mengangkat ya kemuliaan saudari. Sebaliknya, kalau tidak bisa menghormati suami, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemuliaannya, akan merendahkan derajatnya. Barangkali itu Ustaz Heri, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya, atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Nah, buat teman-teman sekalian, serta Halqoh Cinta ya, seri kedua, insya Allah dari tiap pertemuan ini kita akan banyak bahas tentang pernikahan, dan insya Allah semoga ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua, baik yang sudah berkeluarga, terutama buat yang akan segera beberapa hari yang lalu ini, sekitar 3 hari yang lalu, ada seorang pemuda yang saya dipertemukan lewat perantaraan teman juga. Dia sudah ada niat pengen menikah, tapi dia merasa kalau dirinya sangat kurang. Dia belum bisa baca Quran. Saya sampaikan ke dia bahwa kalau itu penting, memang kita merasa kurang, merasa malu. Tapi yang pasti adalah kita jangan pernah merasa malu untuk belajar. Akhirnya dia dari sekarang banyak belajar untuk baca Quran, tapi bukan karena pengen menikah, bukan, tapi memang karena dia adalah seorang laki-laki yang akan kelak menjadi pemimpin. Jadi buat teman-teman, semoga dengan cerita pada malam hari ini, bagaimana cara mengatasi fobia nikah, insya Allah setelah ini nggak ada lagi di antara teman-teman yang takut tidak mau menikah begitu ya. Kalau rasa khawatir bisa saja hadir, tapi jangan sampai menghalangi teman-teman untuk tidak menikah. Itu mungkin Ustadz, mungkin ada closing statement Ustadz, apa yang mau disampaikan? 2 menit. Tafadhol Ustadz. Pernikahan boleh jadi tidak selamanya seindah yang diangan-angankan.
Tapi yakinlah bahwa pernikahan juga tidak semenakutkan, tidak semenyeramkan yang dikhawatirkan. Yakinlah selama niat kita dalam menikah itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, kemudian selalu berusaha untuk menambah ilmu sebagai bekal untuk menjalani bahtera rumah tangga, maka dalam pernikahan tersebut kita akan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan, dan membuat kita akan jauh lebih menikmati hidup ini di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Seseri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz atas pesan-pesannya, insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semuanya, buat diri saya juga pribadi yang alhamdulillah baru-baru menyempurnakan suara agamanya. Insya Allah teman-teman semuanya akan ketemu nanti pekan depan di room yang sama dalam Halqah Cinta seri ketiga dengan tema yang berbeda, insya Allah lebih menarik lagi. Dan harapan teman-teman semuanya tetap istiqomah, tetap semangat untuk kita bersama-sama belajar, insya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, Allahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang kemudian berusaha untuk mendatangi majelis ilmu, ini bagian daripada majelis ilmu. Insya Allah kita duduk di sini meskipun via Zoom ya, insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita ya. Semoga dengan ini semuanya Allah jadikan sebagai amal soleh ya, dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita doakan juga utamanya buat Ustadz Dr. Kiai Syahnuhun, semoga diberikan kesehatan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa teman-teman sekalian di seri kajian Halaqah Cinta di pekan berikutnya ya, seri ketiga insya Allah. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya, dan buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk bersama kita di acara ini, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ya, buat teman-teman yang sudah punya punya keinginan, sudah pengen segera untuk menikah, semoga dimudahkan. Kalau ada kendala-kendala nanti bisa disampaikan Ustadz ya, bisa konsultasi langsung sama Ustadz. Yang merasa mertuanya itu mempersulit gitu ya, silakan nanti kita akan bantu insya Allah. Ustadz pekan lalu sudah siap ya Ustadz. Ustadz sudah siap ingin membantu melobi ya, mungkin seperti itu. Untuk menyempurnakan majelis kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa'alafu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair semua.